Oke, cek. Hai. Udah lama banget gue gak cuap-cuap, gak ngomong-ngomong, gak speak up, gak curhat, gak ngomong, gak speak up di podcast gue sih. Semua terhenti karena suatu hal. Banyak hal sih sebenarnya. Cuman ada hal yang memang menjadikan itu suatu hal apa sih? Ya memang sih gue baru aja keluar dari zona nyaman yang udah gue tempatin lama. Dan sekarang kita bahas itu. Kita bahas tentang zona nyaman. Oke, selamat datang di Tezar Live Podcast. Oke. Udah gue udah lama banget nih gak podcast. Terakhir di bulan apa ya? Agustus atau Juni gitu ya? Gue lupa sih sebenarnya. Mungkin Agustus gitu ya. Sebenarnya udah banyak yang gue rekam sih. Cuman gue bingung. Biasanya kan ya gue banyak waktu luang lah. Sekarang mungkin terlalu padat. Bukan gue sombong ya, memang padat banget sih sekarang. Adapun waktu luang juga gue gak punya tempat buat ngerekam. Kalau dulu kan masih bisa lah gue ngerekam di suatu tempat gitu. Oh iya, jadi ceritanya gini, gue baru aja pindah kerja. Ya, gue keluar dari zona nyaman gue dulu, yang memang gue bilang itu nyaman lah. Nyamannya kenapa? Ya gimana enggak lah, fasilitas ada semua. Disebut gue zona nyaman buat gue karena memang iya, seperti yang gue bilang barusan, fasilitas memang mumpuni semua. Gue pakai komputer mahal, enak juga, canggih juga. Terus tempat gue juga internetnya, tempat gue yang sebelumnya ya, internet cepet banget dibanding tempat gue yang sekarang. Tempat gue kerja yang sekarang tuh ya 1/10 lah kecepatan internet dibanding yang dulu. Jadi yang dulu tuh 10 kali lipat dibanding yang sekarang. Bahkan bisa sampai 20 kali lipat. Nice kan? Ya tapi kalau misalkan gue terusin, gue gak bakal berkembang. Gue mentok, karir gue mentok di situ. Akhirnya gue nyari gimana caranya supaya karir gue ya ada terus gitu jalannya, terus bisa berkembang juga. Karena ya seperti artikel-artikel yang gue baca tentang zona nyaman tuh, saatnya keluar jadi zona nyaman tuh saat kreativitas kita mati itu di situ. Kalau kreativitas mati ya mau ngapain lagi, udah mentok gitu, gini salah gitu salah. Akhirnya ya udah cari hal yang baru dan buat hal yang baru itu sebagai pelajaran baru, dunia baru, hal-hal yang baru lah pokoknya gitu, yang belum pernah lu ketemuin walaupun udah pernah dulu, cuman lu ngerasa ini oke, ini hal-hal yang baru gitu buat lu dan gue harus pelajari itu. Nah itu yang gue rasain sih sebenarnya. Dan keluar jadi zona nyaman itu nggak mudah sebenarnya. Gimana enggak? Contoh di kehidupan gue aja lah. Gue pindah kerja di tanggal 1 September kemarin. Makanya agak lama kan ya. Gue masih menyesuaikan diri, terus gue juga masih belajar hal-hal apa aja yang harus gue pelajari di situ, hal apa aja yang harus gue pahami di situ, karena memang berbeda jauh. Dunia kerja gue dulu itu full IT, makanya gimana nggak bilang itu zona yang nggak nyaman gitu. Nyaman banget sebenarnya, fasilitas ada semua, jam kerja juga kita yang ngatur lah istilahnya gitu. Gue mau masuk jam siang kayak pulangnya agak siang juga, tapi ya ada konsekuensinya. Kadang-kadang malam kita ngeremot juga ke server atau ke kantor lah dari rumah gitu kan. Atau misalkan ada trouble nih, ya pasti malam harus datang gitu ke tempat kerja. Itulah kalau di dunia IT kayak gitu. Makanya gue bilang gimana nggak nyaman gitu, nyaman banget lah. Hobi gue di IT, gue digedein juga di tentang gue belajar dari SD, SMP, SMA itu tentang IT sih, hampir semua tentang IT, walaupun ya bisa dibilang ekstrakurikuler.
Ya gitu, jadi istilahnya gue baru pindah tanggal 1 September kemarin, dan gue lagi belajar tentang hal yang baru yang gue temuin. Kenapa gue keluar dari zona nyaman? Ya itu tadi, jadi kreativitas gue termatikan. Jadi udah mentok kreativitas gue tuh, nggak bisa berkembang lagi. Akhirnya yaudah, dan ada satu hal lagi yang memang membuat zona itu jadi nggak nyaman lagi. Kenapa gue bilang kreativitas gue istilah mentok lah atau mati gitu kan? Karena beda gini. Gue kan kerja tuh di instansi pemerintah ya, di plat merah. Jadi terkadang ada hal-hal yang memang tidak bisa tidak bisa semau kita gitu. Itu tergantung kebijakan. Nah itu yang buat gue yang idealis terhadap IT, akhirnya gue harus ngalah gitu kan. Orang IT, gue tahu orang IT itu idealis semua, karena dia dididik secara logik gitu. Kalau A, kalau B gitu, nggak bisa. Ya sekarang gini, keyboard aja pencet Z ya keluarnya Z kan di monitor gitu kan. Nggak mungkin pencet Z keluarnya I itu, kecuali kalau udah diotak-atik. Tapi secara logika defaultnya kalau Z ya pasti Z juga. Kalau udah otak-atik berarti itu yang diotak-atik, itu logikanya yang diotak-atik. Nah orang IT tuh kayak gitu. Yang gua tahu tuh orang IT pasti idealis gitu. Makanya ada hal-hal yang memang membuat gua jadi akhirnya udah gua out dari dunia IT gua mau mempelajari hal-hal yang baru. Karena memang hal tersebut yang di tempat gua kerja baru ini itu yang pernah gue pelajari, dan gue punya license buat di sana gitu. Gue punya license buat di sana. Akhirnya gue mencoba masuk, dan ini masuk juga kemarin per 1 September itu. Ya gitulah, kalau misalkan di plat merah tuh ada namanya kebijakan yang itu belum tentu bijak gitu kan. Dari awal gue udah pernah bilang buat ngembangin ini, ngembangin itu, gue pengen punya cara sendiri buat ngembangin itu, dan itu tidak bisa karena kalah oleh kebijakan. Itulah yang membuat gue akhirnya gue nggak nyaman gitu. Karena terkadang gini, kebijakan tuh bukan gue gimana ya, cuman yang gue rasain terkadang kebijakan tuh nggak bijak. Kenapa nggak bijak? Contohnya yang gue alamin gitu kan, gue pengen ngembangin sesuatu di situ, gue pengen ekspor kemampuan gue di situ. Akhirnya nggak bolehnya karena memang ada kebijakan lain, ada pemikiran lain dari bos-bos di atas, dari pimpinan-pimpinan di atas. Lebih baik pakai yang ini itu. Ya gue utarain sekarang lah. Gue tadinya pengen ngembangin sistem sendiri. Akhirnya kebijakannya berubah karena waktu itu ada beberapa vendor lah, bisa dibilang vendor gitu, yang memasukkan penawaran untuk mengganti sistem yang kita udah punya. Padahal secara nalar kita ngerubah sistem itu nggak mudah, kecuali kita ngembanginnya. Yang akhirnya waktu itu ada beberapa salah pemahaman antara gua di IT dengan vendor yang mau masuk ke IT. Masih mending kalau misalkan keduanya saling paham. Ini ada beberapa perbedaan yang mungkin waktu itu kurang paham gitu kan. Sejatinya gini, gua masuk ke dunia IT, masuk ke bagian IT itu, divisi IT itu dari 2010. Gue dari 2010, terus akhirnya gue pahami alur-alurnya semua. Jadi gue yang paham gitu, Sedangkan kalau yang vendor-vendor itu rata-rata mereka nggak paham tentang bisnis rule yang ada di sebuah di sebuah unit kerja itu. Karena mereka istilahnya baru datang ke situ, memahami sebentar. Kalaupun mereka punya template juga itu belum tentu sesuai dengan template yang dengan alur yang kita punya. Akhirnya ada beberapa hal yang miss lah di situ, dan kebuktinya pengembangan sistem yang masuk itu agak lama. Di situ ada miss sebenarnya di situ. Terkecuali kalau memang si orangnya benar-benar paham. Dan gue tahu mungkin mereka juga lagi belajar untuk masuk ke unit kerja gue dulu dan memahami alur-alur yang ada, hingga akhirnya terjadilah miss yang sangat jauh. Dan itu berimbas pada berimbas pada performance dari sistem tersebut gitu.
Karena gini, yang gue lihat sih, gue analisa gitu kan, akhirnya gue ngebongkar sendiri si sistem tersebut itu kalau dibilang sih memang terlalu canggih. Bukan terlalu canggih sih, resource yang diperlukan itu terlalu atas buat teknologi yang ada di tempat gue kerja dulu, infrastrukturnya. Nah saat itu gue mau ngimbanginnya gimana caranya kalau ini bisa mengimbangi sistem yang ada tersebut. Karena jujur waktu itu sistem tersebut dibikin dari sebuah bahasa pemrograman yang agak berat untuk platform Windows. Sorry nih ya, gue ke teknis nih. Nah gue mau mengimbangi itu ya, oke, kita resource si server digedein, resource jaringan dibenerin pakai FO gitu kan. Tapi karena keterbatasan knowledge gue juga, akhirnya ya itu terbengkalai juga sih. Bukan terbengkalai sih, agak mandek juga. Tapi ya gitulah, mungkin kalau pemegang kebijakan itu agak kurang paham ke situ, akhirnya ya gue disalahin terus, padahal bukan kemauan gue, atau vendor yang masuk juga bukan kemauan gue tuh pengen ngembangin sistem yang udah ada. Ya nggak susah sih sebenarnya, gampang, cuman ya gitulah. Gue juga nggak ngerti. Akhirnya hal tersebut membuat gue ya udahlah, tuh apa ya, gue ngerasa ini bukan dunia gue lagi gitu kan. Di situ gue udah gak nyaman, karena ya gini lah, zona nyaman itu kita balik lagi nih, ngerunut lagi ke pengertiannya lah. Zona nyaman itu apa sih sebenarnya? Dalam kamus Oxford nih, kamus Oxford ya, comfort zone itu adalah zona atau suatu situasi di mana seorang merasa aman dan nyaman. Ya iyalah, namanya juga zona nyaman. Atau gini, menurut Alasdair A.K. White itu dalam sebuah jurnal yang gue baca nih, jadi zona nyaman itu adalah keadaan psikologi seseorang yang merasa tentram karena adanya kontrol penuh terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga mengalami tingkat stres atau perasaan asing yang sangat rendah. Nah, perlu digarisbawahi di situ, kalau di situ ada kata-kata kontrol penuh terhadap lingkungan sekitarnya. Dulu memang gue kontrol penuh terhadap lingkungan gue karena gue yang ngendaliin semua. Teman-teman gue juga ngendaliin sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Ada di database, ada yang di jaringan, ada yang di analisnya. Dan kita kompak di situ. Oh, ini ada yang masalah di sini, berarti kita beresin bareng-bareng segala macamnya. Nah, sekarang kendali itu udah nggak ada. Jadi kita nggak bisa masuk ke sistem yang udah diterapkan, diimplementasikan di unit kerja gue dulu itu. Akhirnya disitulah gue ngerasa, anjir kok gue gini sih gitu kan. Akhirnya gue nggak punya kontrol penuh. Nggak bisanya kenapa? Karena saat ada masalah, ada bugs gitu kan, ada error di sistem, atau ada alur yang tidak sesuai, gue nggak bisa ngebenerin langsung. Jadi benar-benar kreativitas gue tuh dibatasin di situ gitu, hampir mati lah gitu kan. Jadi ya gue harus bikin permohonan buat ngebenerin itu, gue harus kirim email atau gue harus bersurat gitu kan ke analis mereka, dari analis mereka nanti ke developer mereka, dibenerin lah, baru ntar seminggu 2 minggu baru kelar gitu kan. Paling cepat ya 3 hari lah gue pernah waktu itu. Tapi kan itu butuh waktu lama. Coba kalau misalkan si sistem tersebut gue kembangin gitu kan, dari yang udah ada gue kembangin, mungkin sehari 2 hari, sejam 2 jam udah beres itu alurnya. Gue pikirin karena gue yang bikin alurnya, gue yang ngerekayasa si perangkat lunak tersebut supaya sesuai dengan realnya. Nah itulah yang membuat akhirnya gue ngerasa oke, kreativitas gue terhambat di sini, bukan terhambat ya, kreativitas gue hampir mati lah di situ. Gue nggak bisa berkreasi lagi di situ. Terus gue ngerasa oke, gue stuck di situ, gue nggak bisa berkembang. Oke, saatnya gue open mind. Gue nggak terlalu idealis terhadap dunia IT atau tentang pemahaman tentang IT. Gue harus mungkin gue harus move off gitu kan, move off dari dunia IT, dan gue harus move on ke dunia yang lain. Dan akhirnya gue di awal tahun
2020 gue ngajuin buat, sebenarnya akhir tahun 2019 sih gue ngajuin buat move, cuman belum ada izin aja waktu itu. Dan di tahun 2020 di awal gue ajuin secara resmi gitu kan, gue bikin surat ke pemegang kebijakan paling atas yang berkuasa, dan akhirnya dengan penuh perjuangan anjir dengan penuh perjuangan gue bolak-balik dan apa ya gue diizinin juga. Sebenarnya waktu itu gue hampir-hampiran putus asa juga, karena di dunia gue yang dulu gue idealis terhadap IT, gue idealis terhadap kemampuan gue gitu di dunia IT, tapi secara finansial gue nggak diperhatiin. Gue dulu dipertahanin supaya nggak pindah karena gue masih dibutuhkan gitu. Itu yang menurut gue tuh kok jadi annoying gitu, kok jadi ganggunya kenapa? Gue dibutuhkan tapi finansial gue teramat juga nggak diperhatiin gitu kan. Ya waktu itu masalah itu juga jadi seharusnya diperhatikan juga. Kalau gue dibutuhin ya gue perhatiin gue secara finansial juga. Bukan gue sombong atau gimana. Gini deh, menurut gue wajar nggak sih kita bisa ngejual kemampuan kita? Wajar nggak sih kalau misalkan kita ngejual diri kita dalam hal kemampuan atau kecerdasan kita gitu kan? Bukan ngerasa gue lebih pinter, enggak. Cuman boleh nggak sih seperti itu gitu kan? Toh banyak analis konsultan gitu kan yang bisa ngejual kemampuannya dan terbukti kemampuan tersebutnya memang terpakai dan dibutuhkan, terus mereka bisa ada fee buat mereka gitu, ada harganya gitu, ada price buat mereka gitu. Soalnya gini ya, seperti yang pernah dibahas dulu sama gua gitu kan, banyak para pemegang kebijakan yang bilang kalau IT itu sebagai urat nadi, IT itu sebagai jantung, tapi itu nggak diperhatiin gitu kan. Kayak lu udah punya penyakit jantung tapi lu makan yang berminyak, makan yang nggak teratur, minum minuman yang beralkohol misalkan, ya kayak gitu akhirnya ya tingkat matinya juga lebih cepat. Anjir, sadis ya. Nah itu kan makanya gue ngerasa kok gue dibutuhin tapi finansial gue kok nggak diperhatiin gitu kan. Bukan gue sombong atau gue pamrih atau gue kan gue kerja kan nyari duit lah buat makan. Kenapa kita nggak bisa ngasih harga buat diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri gitu. Yang akhirnya waktu itu pernah gue ceritanya gue di ACC gitu kan buat move, tapi ada komunikasi juga ke pemegang kebijakan yang lain supaya gue ditahan dulu, harus ngeberesin masalah yang ada di tempat IT gitu kan. Masalah mana lagi? Itu masalahnya udah jelas, apa lagi yang harus diberesin? Gue mentok di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, itu masalahnya. Dan akhirnya waktu itu gue hampir sempat ngedrop juga sih, Dulu sebenarnya gue pindah itu ditawarin sama teman gue sih di awal 2019, yang sekarang jadi bos gue. Jadi dulu 2019 gue tuh pernah ditawarin di awal tahun bulan Maret kalau nggak salah. Gue masih nolak karena kerjaannya tuh gue tau ini kerjaan berat banget aslinya. Terus kerjaannya itu lebih administratif, pokoknya tentang administrasi, tentang yang gitu-gitulah pokoknya, bikin laporan, bikin berita acara segala macam. Dan itu sulit gitu kan, itu kerjaan yang sulit. Soalnya gue pernah punya license itu di tahun 2012 dan gue ngerjain itu sampai 2016. Di 2007 sampai 2015 tuh 2016 gue nggak ngerjain kerjaan tersebut, dan 2017, 18, 19 gue ngerjain lagi. Nah di 2019 akhir gue ditawarin lagi nih karena gue ada kerjaan itu dibikin ngambang sama gue ya, soalnya riskan juga soalnya kalau gue terus terang. Ada kerjaan yang memang butuh license itu. Nah otomatis karena itu bentuknya ada unit kerja khusus untuk saat ini,
Gue kesana lah minta user untuk memakai sistem mereka. Udah ketemu gitu, ada percakapan lah, gue ditawarin lagi gitu kan. Saat itu gue mikirnya, oh ini kesempatan kedua nih, jarang orang-orang dapat kesempatan kedua. Akhirnya ya udahlah, gue ambil aja gitu kan. Besoknya setelah gue ditelepon, gue langsung datang ke sana, wawancara dengan pimpinannya, wawancara segala macem. Ya gue terima. Mulailah dari situ proses pindah. Dan ceritanya balik tuh sama yang tadi itu kan. Jadi gue butuh perjuangan lah di situ. Gue naik turun buat memperjuangkan, gue proses gitu supaya gue diizinin buat pindah gitu, buat pindah kerja. Karena memang ya seperti gue bilang tadi gitu kan, gue udah nggak ngerasa kurang nyaman di situ. Gue udah ngerasa kurang nyaman di situ karena ya tadi itu. Terus gue juga ngerasa memang udah mentok sih, karir gue udah mentok di situ, nggak bisa berkembang lagi. Gue stuck di situ. Akhirnya gue harus open minded supaya gue bisa lebih berkembang aja sih. Ada hal yang baru yang harus gue pelajari lagi. Jadi pada intinya gue pensiun dini dari dunia IT. Gue sekarang lebih baik jadi penikmat aja. Gue nggak ekspor kemampuan tentang IT. Gue hanya sebatas tahu dan sebatas penikmat aja untuk masalah IT. Ya gitu, akhirnya gue pindah di tanggal 1 September. Sebenarnya di bulan Juni Juli gue udahlah gue pasrah gitu kan. Gue pasrah buat udahlah, mungkin dunia IT nggak bisa gue tinggalin dan gue bakal bertahan di situ. Tapi tetap ada hal yang membuat gue tuh jadi malas gitu, karena ya seperti gue bilang tadi, gue udah mentok gitu, udah kreativitas gue udah terhambat sih. Akhirnya ya ada beberapa yang ngasih support juga sih sebenarnya, ngasih support juga supaya gue nggak terpuruk. Ada keluarga gitu kan, ada banyak lah gitu kan, banyak teman-teman gue. Dan akhirnya ya gitu, gue pindah tanggal 1 September, gue pindah ke sana, dunia baru gue di situ. Dan dalam hal ini gue pengen ucapin terima kasih sebenarnya sih. Terima kasih buat teman-teman gue yang dulu di tempat lama yang selalu bantu gue dalam kerjaan. Kalau nggak ada kalian gue nggak bisa kerja. Gue nggak bisa kerja sendiri. Terus buat orang terdekat juga udah ngasih support, buat keluarga juga. Buat Pak Bos nih yang sekarang pindah ke Bandung kemarin, terima kasih karena memang udah ngizinin gue untuk bergabung, walaupun cuma sebentar ya Pak. Bapak 1 November pindah ke Bandung. Terus terima kasih juga buat temen yang ngajak gue pindah ke tempat yang sekarang, dan sekarang jadi bos gue. Terima kasih banyak. Dan aslinya gue ngerasa minder loh waktu pertama pindah ke tempat baru. Ternyata di luaran sana banyak sekali orang-orang yang cerdas, banyak sekali orang-orang yang etos kerjanya keren banget. Gue salut, gue ngerasa paling rendah di situ, gue ngerasa paling bodoh di situ, gue ngerasa paling nggak tahu apa-apa di situ. Asli itu, gue ngerasain kayak gitu. Karena kalau di tempat kerja gue dulu tuh itu kayak apa ya? Kayak sebuah perkampungan yang dibentengi gitu. Kita keluar masuknya susah. Kita nggak tahu dunia luar kayak gimana. Saat gue sekarang keluar dari situ, ternyata dunia lebih luas. Kayak ginilah, kayak film Divergent yang 3 series itu, Divergent, Allegram sama apalah itu yang tiga trilogi itu. Jadi kayak sebuah bukan perkampungan ya, kayak sebuah populasi gitu yang dibentengi sama benteng yang tinggi, ada listriknya juga di atas. Kita nggak tahu dunia luar tuh apa. Ternyata di luaran sana tuh lebih luas gitu. Teman-teman kerja yang sekarang, senior gue yang sekarang itu asli cerdas semua. Ada yang ahli ini, ahli itu, bahkan ada yang pernah kuliah sama kerja di luar negeri juga, ada yang punya beasiswa di luar negeri gitu kan. Asli keren banget sumpah. Dan cara berpikir mereka tuh bener-bener real, sesuai aturan dan logik banget. Bener, gue nggak ngerasa di situ tuh gue paling bodoh di sini gitu. Gue paling nggak tahu aturan, gue paling nggak tahu
kebijakan, gue paling nggak tahu tentang ilmu-ilmu yang ada di situ gitu. Anjir, keren lah pokoknya. Bukan gue nyombongin tempat baru sekarang, memang kenyataannya seperti itu. Dan gue ngalamin, berani sumpah nih gue. Ya pokoknya gitulah. Terima kasih juga buat para senior yang tempat kerja gue yang sekarang. Ya karena gue bawel buat nanya ini kenapa, itu kenapa, ini harus gimana gitu kan. Dan mereka ngejawab gitu kan, dan bisa diajak sharing. Terima kasih buat ilmunya. Dan ya gitulah pokoknya. Ini udah malam banget anjir. Ini malam Jumat lagi. Di jam 12:15 dong. Ya oke deh. Kayaknya segitu dulu deh untuk podcast kali ini. Apalagi ya? Mungkin udah deh ya. Ya gitulah pokoknya. Buat teman-teman gue yang di tempat lama, tadi bilang makasihnya udah ya. Semoga kalian baik-baik aja di situ. Semoga kalian bisa lebih berkarya lagi di situ. Ada bos baru tuh. Bos baru yang lebih bijak daripada gua, lebih baik daripada gua. Jangan nakal-nakal ya. Jangan kerjain bos baru tuh. Kasian. Oke, terima kasih buat semuanya, pokoknya terima kasih buat para pimpinan di tempat kerja gua yang lama dan yang tempat kerja gue yang baru. Terima kasih juga mau nerima gue yang bodoh ini. Ya mungkin gitu speak up kali ini. Kalau nggak ada bahasan apa lagi ya, udah deh kayaknya. Oke, nanti kita minta cuap-cuap lagi masalah yang lain deh pokoknya. Oke deh, that's all.